pagi Losenira. Selamat pagi Losenira. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong, kabar anak sekolah minggu yang ada di rumah gimana ya kabarnya? Wah, pastinya juga luar biasa Luar Lose. biasa. Minggu lalu acara apa ya Lose? Acara apa ya? Saya juga lupa. Acara Imlek dan Valentine. Iya, saya hampir lupa ternyata minggu lalu ada acara Imlek sama Hari Valentine. Betul Lose. Pasti banyak dapat kado ya, pasti dapat ampau sama Dapat apa ya? apa ya? Dapat coklat dong. Coklat. Iya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita ya. Pasti adik-adik bersuka cita karena minggu lalu sangat banyak hal yang diterima. Adik-adik, kita mulai sekolah minggu kita ya. Lause harap kita semua tenang dan berdiam diri di tempat masing-masing. Yuk, kita menyapa Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengatakan, selamat pagi Bapak. Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, menyapa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua, kita mau berdoa. Kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memelihara hidup kami sepanjang minggu ini. Bapa di sorga, hari ini kami akan memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Lause Iren ya. Nah, semua pada penasaran kan? Ayo, sebelum itu Lause ingin mengajak kalian menyanyikan satu lagu yang berjudul Aku Tidak Takut. Nah, pada saat kita takut, pada saat kita khawatir, Tuhan Yesus pasti menjaga kita. Tuhan Yesus, Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjagai diriku, menjaga kita semua.
sama-sama bernyanyi. Yang tadi masih belum tahu lagunya ya, sekarang kita sama-sama buka suara, kita menyanyi bersama. Tuhan Yesus, Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjagai diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Yesus jagaku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Menjaga kita semua. Menjaga kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami rasakan hingga sampai hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dan lause kami yang mengajarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar atau mendengarkan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, tema kita pada pagi hari ini berharap pada Allah bila saya takut. Yang terambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Adik-adik, suatu hari ada seorang raja yang sangat jahat pada masa pemerintahannya. Siapa ya dia? Namanya Raja Nebukadnezar. Adik-adik, raja ini membuat sebuah patung yang terbuat dari emas dan membuatnya sangat besar dan tinggi sehingga sampai tidak bisa dijangkau. Nah, adik-adik, pada waktu itu patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ditempatkan di suatu tempat supaya semua orang bisa melihat. Lalu pada saat itu raja menyuruh seorang utusannya untuk memberitahukan semua orang supaya mereka menyembah patung itu. Dia berkata, "Hai kamu sekalian yang ada di tempat ini, jika kalian mendengar bunyi kecapi, seruling, serdam, dan bunyi-bunyi lainnya, kalian harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tetapi jika kalian tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja, kalian akan dicampakkan di dapur api yang menyala-nyala." Adik-adik, pada saat itu banyak orang yang takut. Gimana ya nanti kalau kita nggak menyembah patung itu, kita akan dibuang. Pasti kita terbakar, pasti kita mati. Karena mereka ketakutan adik-adik, mereka akhirnya menyembah patung tadi. Mereka menyembah. Mereka bersujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Karena mereka takut daripada mereka diseret di dalam perapian, lebih baik mereka bersujud. Adik-adik, ternyata di seluruh orang-orang yang bersujud di hadapan patung itu, ada 3 orang yang tidak menyembah patung itu. Siapa yang mereka? Rasul juga kurang tahu. Nah, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Karena mereka mempunyai Tuhan sendiri, karena mereka punya Tuhan yang mereka sembah. Adik-adik, ketika prajurit Nebukadnezar pada waktu itu, mereka dibawa di hadapan raja.
Mereka memberitahukan bahwa 3 orang ini tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Wah, apa ya yang dilakukan raja terhadap mereka? Adik-adik, waktu itu raja berkata kepada mereka, "Hai kamu Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa kalian tidak menyembah dewaku yang aku dirikan itu?" Lalu pada saat itu, Sadrak menjawab, "Ya Tuanku Raja, sekalipun Tuanku melemparkan kami dalam perapian itu, kami tidak mau menyembah patung yang raja buat. Kami tetap taat kepada Tuhan kami yang kami sembah. Jika Tuhan menyelamatkan kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan buat. Tetapi jikalau Tuhan kami tidak menyelamatkan kami dari perapian itu, sekalipun kami tidak mau menyembah patung itu." Lalu adik-adik, raja itu sangat marah dan akhirnya mengambil keputusan untuk membuang mereka dalam perapian. Lalu raja itu menyuruh pengawalnya supaya mereka diikat. Pasti sakit ya kalau diikat. Lalu ketika mereka selesai diikat, mereka diseret dalam perapian tadi. Wow, panas sekali hingga 7 kali lipat dari biasanya. Pasti mereka terbakar ya adik-adik. Pasti terbakar. Namun ketika mereka dalam perapian itu, ternyata ada seseorang, siapa ya? Lose melihat di sini 4 orang, padahal yang dibuang hanya 3 orang tadi. Ketika raja melihat itu, lalu dia bertanya kepada prajuritnya, "Bukankah hanya 3 orang yang kita buang dalam perapian itu? Kenapa aku melihat seorang yang berjalan-jalan di antara mereka?" Ternyata yang ada di dalam itu adik-adik, Tuhan. Karena Sadrak berkata bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Lalu karena raja melihat dan ia terkejut karena dia melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Lalu raja memanggil mereka, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah." Lalu ketika raja memanggil mereka, maka mereka keluar dari perapian itu. Mereka tidak terbakar sekalipun. Baju mereka tetap utuh, badan mereka tidak terbakar, bahkan mereka seperti semula. Mereka baik-baik saja dan sehat-sehat saja, mereka tidak terbakar. Adik-adik, waktu itu Raja Nebukadnezar sangat terheran-heran. Lalu dia bersyukur, dia memuji Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, kita pasti punya ketakutan ya. Pasti kita takut dalam keadaan kita kalau mama kita meninggalkan kita di kamar. Kalau gelap pasti kita takut. Nah, Lause mau bilang bahwa kita tidak perlu takut. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Seperti Mesak, Sadrak, dan Abednego, mereka tidak takut sekalipun mereka dalam bahaya. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan dan tidak perlu takut. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan ya. Yang terambil dari Mazmur 9 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan." Sekali lagi ya kita baca. "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan." Amin. Kita kembali berdoa ya. Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak perlu takut sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau percaya seperti Allah, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tetap mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka tidak mau menyembah Baal pada saat itu. Yuk kita bersukacita ya, kita berdiri.
Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja siapa? Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Mereka tidak takut api walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Mereka tidak takut dan tidak khawatir walaupun mereka masuk ke dalam dapur api yang sangat panas. Nah, ayo sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, ayo kita mengangkat satu pujian lagi. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalamku. Ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Ikutin gaya dari Lause-Lause ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup di dalam
Adik-adik, kita mendengar bahwa mama saudari kita, Fang-Fang dan Erik telah dipanggil Tuhan. Untuk Erik dan Fang-Fang, tetap kuat ya. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan keluarga Erik maupun Fang-Fang. Jangan takut seperti Sandra, Mesak, dan Abednego, mereka tidak perlu takut. Tetap kuat di dalam Tuhan. Harus percaya dan berharap kepada setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, hari ini acara ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.